Penyidikan kasus dugaan makar dan permufakatan jahat yang dilakukan 11 orang terus dilakukan oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah mengendus adanya aliran dana di balik rencana makar yang diduga akan dilakukan sejumlah tokoh dan aktivis. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap aktivis Hatta Taliwang di Rusun Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penangkapan bekas anggota DPR dari Partai Amanat Nasional itu ditangkap atas tuduhan Undang-Undang ITE terkait penyebaran isu sara di media sosial. Selain itu, polisi masih melakukan pendalaman apakah Hatta Taliwang terlibat dalam permufakatan makar pada aksi 2/12 lalu. Selain Hatta Taliwang, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap polisi pada Jumat 2 Desember dini hari. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya karena diduga merencanakan makar pada saat aksi damai 2/12. Ke-11 aktivis dan tokoh nasional itu adalah Ratna Sarumpait, Kiflan Zain, Aditya Warman, Firza Hussein, Eko, Alvin Indra, Rahmawati Soekarno Putri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Masing-masing mereka disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan permufakatan jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Penyidikan kasus dugaan makar dan permufakatan jahat yang dilakukan 11 orang terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hasilnya, 7 aktivis diduga merancang upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Gerakan dugaan makar dan permufakatan jahat akhirnya gagal setelah kepolisian menangkap mereka. Dari 11 yang ditangkap, 3 orang masih ditahan dan 8 lainnya dibebaskan. 8 orang yang dibebaskan itu adalah Kiflan Zain, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Firza Hussein, Eko, Alvin Indra, Ahmad Dhani, dan Rahmawati Soekarno Putri. Dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1 kali 24 jam. Rahmawati yang juga putri dari Presiden pertama RI Soekarno keluar dari markas Brimob menggunakan kendaraannya. Melalui kuasa hukumnya, Rahmawati membantah melakukan seperti yang dituduhkan padanya. Selain Rahmawati, menyusul aktivis Ratna Sarumpait. Ratna diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam. Ratna mengaku namanya dicatut dalam kegiatan 1 Desember di Hotel Sari Pan Pacific. Setelah itu menyusul Kiflan Zain. Kiflan mengaku tidak ditangkap, namun hanya diundang oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Tak lama berselang menjelang pukul 2 Sabtu dini hari, giliran musisi Ahmad Dhani yang beranjak meninggalkan Makobrimob. Saat dikonfirmasi, Dhani mengaku hanya ditanya beberapa pertanyaan oleh penyidik. Sementara 3 orang lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang ITE dan juga pasal 107 JO pasal 110 KUHP tentang makar dan permufakatan jahat. Para tersangka berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan. Penyidik telah mendapatkan barang bukti berupa tulisan tangan mengenai rencana makar. Tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, di antaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Sehingga bila itu terjadi, kita akan lakukan tindakan tegas, dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka diduga bermaksud meminta Ketua MPR menggelar sidang istimewa untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Mereka beranggapan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen terlalu membuka keran pasar bebas di Indonesia. Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa, yang kemudian menuntut untuk pergantian pemerintahan dan seterusnya.
Tentu ini ke depan menjadi sebuah langkah-langkah yang masuk pada tataran inkonstitusional yang tentunya harus kita jaga. Selain itu, para tersangka juga berupaya memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan. Gagasan itu mereka gulirkan dalam pertemuan yang dilakukan sejak 4 November lalu ketika masyarakat antusias berunjuk rasa. Menanggapi aksi makar, Wakil Presiden Yusuf Kala mencerahkan proses hukum penanganan kasus makar kepada Polri. JK berharap proses hukum dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Ya, saya juga baru saja mendengarkannya. Ya, nanti proses hukum lah. Kalau dia tidak salah memang pasti tidak mati. Polisi memastikan proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Dalam waktu dekat, ke-8 tersangka yang tidak ditahan akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Kepolisian juga terus mengembangkan kasus dugaan makar dan permufakatan jahat. Dalam penelusurannya, penyidik menemukan bukti transfer dana dalam jumlah besar, termasuk pemberi dana dan siapa saja penerimanya. Bukti transfer akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Selain bukti transfer, ada juga bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik dan video yang diunggah serta pemberitaan yang berisi ajakan makar. Tentu bukti-bukti yang ada selain dokumen-dokumen, tayangan video, kemudian surat yang ditemukan, ada juga bukti transfer yang dipegang oleh penyidik, sehingga penyidik memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya pencarian barang bukti lainnya untuk melengkapi dan mendukung sangkaan terhadap pemufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan. Saat ini Polri terus memproses ke-11 orang tersebut sesuai dengan perkara masing-masing. Polri juga meminta semua pihak bersabar sehingga proses hukum tuntas dilakukan, mulai dari penyidikan hingga ke pengadilan nanti. Demi menghormati proses penyidikan, Polri tidak akan membuka bukti-bukti yang ditemukan dari 11 tersangka. Bukti-bukti itu merupakan substansi dan strategi dari penyidik untuk membongkar kasus ini. Ya itulah nanti yang akan dibuka di pengadilan. Jadi bagusnya nanti dibuka di pengadilan saja. Karena berarti kita berbicara konten, berbicara isi, bicara tentang kualitas komunikasi, berbicara tentang alat bukti digital forensik. Jadi itu nanti akan dibuka di pengadilan saja. Sementara terkait dugaan memberangus kebebasan berbicara para aktivis, pihak kepolisian membantahnya. Polisi berkeyakinan jika kebebasan berbicara punya batasan, sehingga tidak menjurus pada upaya makar. Selain itu, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk permufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Penyidik tidak perlu menunggu terjadi pemberontakan untuk menangkap para tersangka. Jangan sampai di negara hukum ini kita serba boleh, mau ngapain pun boleh. Tidak demikian implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Jadi kita tetap harus lihat, oh hukumnya sudah ada. Berarti kita harus penggunaan transaksi elektronik harus mengacu kepada hukum itu. Saat menangkap 11 orang terduga upaya makar, Komisi 3 DPR menilai Polri bersikap represif dan berlebihan. Komisi 3 mempertanyakan penangkapan para tersangka. Komisi 3 juga menilai dugaan makar tidak tepat karena para aktivis hanya mengutarakan lewat perkataan, bukan aksi. Cara-cara Polri yang terkesan represif ya tentu mengundang reaksi daripada publik, terutama ketika terjadi penangkapan sebelum sholat Jumat pada tanggal 2 Desember kemarin. Ini kan mengingatkan kita pada cara-cara pemerintahan sebelumnya. Sementara itu Polri menegaskan jika penangkapan 11 orang yang kini telah menjadi tersangka didasarkan sejumlah bukti. Polisi memiliki hak melakukan upaya paksa untuk memeriksa para tersangka di kantor polisi. Polri akhirnya menangkap 11 terduga makar karena mereka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide untuk menghasut. Ide mereka itu berpotensi disalahartikan sehingga menggulirkan reaksi negatif buat orang lain. Atas nama konstitusi, aksi makar tidak dibenarkan. Hanya saja untuk menguatkan proses penyidikan, Polda Metro Jaya akan memeriksa ulang para tersangka dan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli.
Tim Liputan, Berita 1.